Halo, selamat pagi pemirsa. Saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda dalam Cerdas 5 Menit. Topik kita pagi ini menarik sekali, yaitu seputar bagaimana cara bijak dalam memanfaatkan bonus. Di studio Metro Manulife, saya telah ditemani oleh Bapak Legowo Kusumonegoro, Presiden Direktur dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Legowo. Selamat pagi Mbak. Pak Legowo, pagi ini kita akan membahas pertanyaan dari pemirsa. Ini ada yang bernama Pak Rio. Ini seorang karyawan yang sedang berharap menerima bonus. Karena biasanya ini kalau karyawan Pak setiap tahun menerima penghasilan tambahan berupa bonus ya Pak ya. Nah, kiranya bonus ini sebaiknya digunakan untuk apa ya? Pertanyaan dari Pak Rio itu. Pak Rio, nanti kami japri nomor rekening Cerdas 5 Menit Pak, akan kami pastikan bonus Anda kami take care dengan baik gitu ya. Dan mudah-mudahan kami juga doakan semoga bonusnya memang sesuai dengan apa yang Pak Rio harapkan gitu. Nah Mbak Chandra, bonus ini adalah sesuatu yang tidak pasti. Memang kita harapkan sebagai karyawan kita mengharapkan bonus, tapi sebetulnya itu belum pasti dapat. Karena itu ditentukan juga dari kinerja kita sebagai karyawan, kinerja juga pemberi kerja atau perusahaannya atau perform apa tidak gitu ya, sehingga besarnya bonus itu tidak pasti dan bahkan mungkin tidak dapat. Oleh karenanya sebelum dapat bonus jangan belanja dulu, itu nomor satu. Jangan belanja dulu sebelum uangnya di tangan ya Pak. Ini takutnya belanja ternyata bonusnya hanya sedikit atau bahkan justru tidak dapat, bisa begitu ya Pak? Bisa begitu, jadi jangan belanja dulu. Nah, karena dia tidak bisa diandalkan, kita nggak tahu besarnya berapa, bahkan belum tentu dapat. Oleh karena itu juga jangan gantungkan masa depan kita atau hal-hal yang menjadi rencana kita untuk masa depan, misalnya pensiun, pendidikan anak, jangan tergantung pada dapat bonus atau tidak. Untuk kebutuhan yang masa depan yang sudah pasti, pendidikan anak, pensiun, kita harus mengandalkan gaji kita, penghasilan kita yang bulanan yang pasti. Sisihkan paling tidak 10% dari penghasilan kita bulanan untuk perencanaan keuangan kita masa depan. Jadi jangan gantungan dengan bonus. Kalau dapat bonus, alhamdulillah itu bisa kita manfaatkan. Dan mudah-mudahan kalau kita dapat bonus, itu menambah kita semangat kerja supaya kita lebih produktif lagi sehingga tahun depan mudah-mudahan dapat bonus lagi. Oke, Pak Legowo, ini saya ingin bertanya. Barangkali ini Pak Rio yang bertanya melalui email juga ingin tahu ini Pak, pengalaman dari Bapak Legowo sendiri. Bonus-bonusnya dulu dimanfaatkannya untuk apa ya? Kalau saya, Mas Rio, bonusnya yang saya lakukan tentunya belanja, sebagian saya pakai untuk hobi saya, untuk wisata bersama keluarga. Sebagian juga saya pastikan untuk saya sumbangkan, jadi saya donasikan, saya sedekahkan, itu harus. Yang sebagian besar sih saya gunakan untuk investasi, saya manfaatkan untuk investasi. Saya juga pernah memanfaatkan bonus untuk bayar DP rumah. Jadi saya manfaatkan uang pangkal ya, DP beli rumah. Tapi juga yang saya ingatkan, kalau kita masih punya hutang, apa itu hutang kredit card atau apa, tapi kita punya hutang, bonus ini bisa dimanfaatkan untuk mengurangi hutang. Itu saya sangat rekomendasikan. Jadi bonus digunakan untuk melunasi kewajiban utang ya? Kenapa ya Pak ya? Bukannya tidak apa-apa kita mencicil saja setiap tahun? Bunga yang kita bayarkan untuk hutang itu lebih mahal atau lebih tinggi daripada nilai uang kita. Jadi daya beli uang kita dibandingkan hutang yang harus kita bayarkan itu jauh lebih besar hutang. Jadi amat bijak kalau kita punya uang kita lunasi dulu cicilan atau hutang kita sehingga kondisi keuangan kita lebih sehat. Oke, jadi kiranya ini berapa persen yang bisa dibelanjakan, berapa persen pula yang bisa harusnya ini kita investasikan, bagaimana? Dengan catatan kita sudah siapkan untuk perencanaan keuangan masa depan gitu ya, semuanya udah siap, berapa yang mau dibelanjakan, sebenarnya terserah kita sih, kita harus bijak berapa yang kita mau belanjakan, berapa yang kita investasikan. Yang penting adalah diingat, semakin banyak kita belanjakan hari ini, semakin sedikit yang kita sisakan untuk masa depan. Penghasilan dikurangi gaya hidup sama dengan masa depan, kira-kira itu Mbak. Jadi sebaiknya investasi untuk jangka panjang begitu Pak, dari bonus ini atau bagaimana? Ya, sebaiknya gitu, kalau saya sih gitu. Investasikan untuk jangka panjang. Baik Pak Legowo, terima kasih banyak atas informasinya. Jadi pemirsa paling tidak boleh berbelanja dengan bonusnya, tapi juga harus ingat, harus diinvestasikan. Begitu ya Pak? Ya. Baik, terima kasih. Dan begitulah pemirsa Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, kami tunggu pertanyaan Anda di cerdas5menit@metrotvnews.com. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh